Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahabintang Alam Sahdewa, NPM 211000087, kelas 02 Ilmu Hukum. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam perjanjian. Di dalam pasal 1319 KUHP, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Kontrak nominat itu yang perjanjian bernama istilahnya. Kontrak nominat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHP. Dalam KUHP ada 15 jenis kontrak nominat, yaitu 1. Jual beli. Jual beli adalah suatu persekutuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kepentingan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan. Menurut 1457 KUHP. Lalu kedua, tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Menurut 1451 KUHP. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Menurut 1548 KUHP. Lalu yang keempat, perjanjian melakukan pekerjaan, dan yang kelima, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau orang lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya. Menurut 1618 KUHP. Lalu badan hukum. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan. Balik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperoleh atau didirikan oleh maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. Menurut 1653 KUHP. Hibah. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan atau suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan yang menerima barang itu. Menurut 1666 ayat 1 KUHP. Penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila sesuatu penerima suatu barang dan dari orang lain dengan syarat bahwa ia menyimpan dan membalikannya dalam wujud asalnya. Menurut 1694 KUHP. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah melewatinya waktu tertentu dan mengembalikannya. Menurut 1740 KUHP. Pinjam meminjam atau pinjam pakai habis. Pinjam meminjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai karena pihak kedua dengan syarat pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis karena pihak dalam jumlah dan keadaan yang sama. Menurut 1754 KUHP. Perdata. Pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa. Menurut 1792 KUHP. Bunga tetap atau abadi. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Menurut 1770 KUHP. Perjanjian utang-utangan. Perjanjian utang-utangan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai utang ruginya baik bagi semua pihak maupun sementara pihak yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Menurut 1774 KUHP. Penanggungan utang. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur. Jika debitur itu tidak memenuhi perikatannya, menurut 1820 KUHP. Perjanjian perdamaian.
Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang, kedua pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara menurut 1851 KUHP. Definisi lain, perdamaian adalah persetujuan dengan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.